Pernahkah kamu mendengar kisah seorang Perdana Menteri yang dieksekusi tanpa pengadilan? 19 Desember tahun 1948, di sebuah desa kecil di Solo, 11 tawanan politik dieksekusi tanpa pengadilan, termasuk Amir Syarifuddin, seorang mantan Perdana Menteri Indonesia. Siapakah Amir sebenarnya? Pemberontak atau pejuang kemerdekaan yang terlupakan? Amir Syarifuddin, nama yang mungkin jarang terdengar, namun perannya dalam sejarah Indonesia tak kalah besar dengan Soekarno dan Hatta. Dari Perdana Menteri hingga menjadi tawanan politik, inilah kisah kompleks seorang pendiri bangsa yang terpinggirkan. Lahir pada 27 Mei tahun 1907 di Medan, Amir berasal dari keluarga Batak Muslim, namun pengaruh lingkungan membuatnya beralih menjadi Kristen. Pendidikan Belandanya membawanya terlibat dalam diskusi politik dan ideologi, termasuk Marxisme. Setelah proklamasi kemerdekaan, Amir diangkat sebagai Menteri Penerangan dan kemudian Menteri Pertahanan. Puncak karirnya terjadi saat ia menjadi Perdana Menteri menggantikan Sultan Syahrir. Namun, perjanjian Renville dianggap sebagai pengkhianatan. Banyak wilayah Indonesia tetap dikuasai Belanda, dan gerilyawan kita dipaksa mundur. Tekanan dari partai politik seperti PMI dan Masyumi membuat Amir terpaksa mundur dari jabatannya. Setelah mundur, Amir bergabung dengan Front Demokrasi Rakyat dan Partai Komunis Indonesia. Kekecewanya terhadap pemerintah mendorongnya untuk membentuk oposisi dan akhirnya terlibat dalam pemberontakan Madiun tahun 1948. Pemberontakan Madiun berhasil dipadamkan oleh pemerintah. Amir Syarifuddin ditangkap dan tanpa melalui proses pengadilan, ia dieksekusi bersama 10 rekannya di Desa Ngalihan, Solo. Kisah Amir Syarifuddin tetap menjadi perdebatan hingga kini. Di satu sisi, ia dianggap pemberontak yang ingin mendirikan Republik Indonesia Soviet, namun di sisi lain, ia adalah pejuang kemerdekaan yang memperjuangkan keadilan sosial dan otonomi daerah. Sejarah bukan hanya milik para pemenang, tetapi juga milik mereka yang terlupakan. Amir Syarifuddin, dengan segala kontroversinya, tetaplah bagian dari sejarah bangsa ini. Bagaimana menurutmu? Apakah ia layak dikenang sebagai pahlawan atau sebagai pemberontak? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa follow untuk info sejarah lainnya.